Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Febrian Mayangsari, NPM 2463031, program studi S1 Akuntansi. Kalian pernah dengar nggak sih kasus karyawan yang tiba-tiba kabur bawa uang perusahaan atau laporan keuangan yang ternyata sudah dimanipulasi bertahun-tahun? Nah, semua itu adalah contoh dari fraud. Hari ini saya akan membahas bagaimana fraud bisa terjadi, bagaimana cara memeriksanya, dan bagaimana cara mencegahnya. Apa sih itu fraud dan fraud examination? Fraud adalah kecurangan yang dilakukan dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan perusahaan. Bentuknya bisa bermacam-macam loh, mulai dari penggelapan uang kas, klaim biaya palsu, suap dari vendor, karyawan fiktif, sampai manipulasi laporan keuangan. Nah, untuk mengungkap fraud, itulah ada yang namanya fraud examination, yaitu proses pemeriksaan secara sistematis untuk membuktikan apakah fraud itu benar terjadi, siapa pelakunya, dan seberapa besar kerugiannya. Bagaimana sih cara fraud bisa terjadi? Ada 3 faktor terjadinya fraud yang biasa disebut fraud triangle. Yang pertama, adanya pressure atau tekanan. Ini alasan kenapa seseorang mau melakukan fraud. Misalnya, karyawan punya hutang yang menumpuk, gaji yang tidak cukup, dan tekanan finansial yang besar. Disinilah niat fraud mulai muncul. Yang kedua, adanya opportunity atau kesempatan. Ini alasan kenapa seseorang bisa melakukan fraud. Misalnya, tidak ada pengawasan, satu orang memegang semua kontrol keuangan perusahaan sendirian tanpa ada yang mengecek. Celah inilah yang akhirnya dimanfaatkan oleh dia. Yang ketiga, rationalization atau pembenaran. Pelaku selalu punya alasan di dalam hatinya seperti perusahaan ini kan untungnya miliaran, masa saya ambil sedikit tidak boleh? Kan tidak akan ketahuan juga, lagi pula gaji saya kan kecil. Kalau ketiga faktor itu ada bersamaan, maka fraud hampir terjadi. Bagaimana sih cara memeriksa fraud? Ketika ada kecurigaan fraud, perusahaan tidak bisa langsung menuduh, harus ada proses pemeriksaan yang benar. Yang pertama, kumpulkan bukti dulu seperti rekaman transaksi, email, dokumen, dan data sistem sebelum konfirmasi siapapun. Yang kedua, cari pola yang tidak wajar dalam data keuangan. Misalnya transaksi di luar jam kerja, angka yang selalu bulat sempurna, atau pembayaran ke vendor yang berulang kali dalam jumlah yang besar. Yang ketiga, lakukan wawancara mulai dari saksi yang tidak terlibat, baru terakhir ke tersangka. Setelah semua bukti sudah siap, proses ini biasanya dilakukan oleh auditor forensik, yaitu akuntan yang bekerja seperti detektif keuangan. Bagaimana sih cara mencegah terjadinya fraud? Yang pertama, pisahkan tugas setiap karyawan. Jangan biarkan satu orang memegang semua urusan keuangan sendirian. Yang memesan barang, yang membayar, dan juga yang mencatat harus dengan orang yang berbeda. Yang kedua, lakukan audit mendadak secara rutin, bukan audit yang sudah dijadwalkan. Karena pelaku bisa mempersiapkan dirinya terlebih dahulu. Yang ketiga, sediakan jalur pelaporan rahasia supaya karyawan berani melaporkan kecurigaan tanpa takut identitasnya diketahui. Faktanya, lebih dari 40% kasus fraud justru terungkap pertama kali dari pelaporan karyawan, bukan dari audit. Intinya, fraud terjadi bukan karena orangnya jahat, tapi karena sistemnya yang lemah. Fraud examination membantu perusahaan untuk mengungkap kecurangan secara tepat dan juga adil. Sementara fraud manajemen memastikan kecurangan itu tidak terjadi lagi di masa depan. Bangunlah sistem yang kuat, tegakkanlah aturan tanpa pandang jabatan, dan juga jadikan kejujuran sebagai budaya perusahaan. Karena mencegah fraud lebih murah daripada menanggung kerugiannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.